utamanya adalah pengajar di Departemen Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin. Beliau terlibat di dalam berbagai organisasi, mulai sebagai asesor bank PT, kemudian Ketua Dewan Pembina Yayasan Antropos, Ketua Wilayah Asosiasi Antropolog Indonesia, bahkan pada dunia internasional beliau adalah anggota World Council of Anthropological Association. Beliau sudah menyampaikan materi di berbagai konferensi internasional, antara lain di Kroasia tahun 2016, kemudian di Denmark juga pada tahun 2016, pada tahun yang sama di Osaka, Jepang juga. Tahun 2017 di Oxford, UK. Bisa kita lihat di sini ada daftarnya. Brazil, Toronto, dan tentunya berbagai tempat di Indonesia. Beliau juga adalah konsultan untuk pemerintah daerah Provinsi Papua. Kali ini beliau akan berbicara tentang mitigasi bencana berbasis masyarakat. Baiklah, para hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk mempersilahkan dengan hormat Bapak Profesor Pawanari Kijang. Silakan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ini Mas Suma agak sedih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Praktis semua swabnya ini negatif. Prof. Imran, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya diberi ruang untuk tukar-tukar pengalaman dengan kawan-kawan yang punya jam terbang luar biasa. Resigos sebagai yang paling junior itu selalu diberi kesempatan pertama untuk di segala macam event termasuk webinar. Jadi harus saya pahami bahwa yang saya paling junior, jadi ya saya harus terima risiko harus tampil pertama. Saya kira begitu ya Pak Idrus ya. Saya kira karena antropologi itu merupakan hal yang basic sekali dalam kehidupan, Prof. Iya, baik Pak. Saya akan mulai bercerita sedikit tentang apa yang saya tulis di dalam judul saya, Sistem Peringatan Dini, Refleksi Mitigasi Kebencanaan Berbasis Masyarakat. Nah itu fotonya Pak Jokowi diselamatkan oleh seseorang pada satu bencana alam yang dahsyat. Iya. Saya mengawali pengantar kebencanaan pada satu penelitian yang saya lakukan. Ada satu tulisan yang diterbitkan oleh Unhas. Di situ juga banyak teman-teman yang menulis. Kalau tidak salah juga ada Prof. Imran, ada dengar Pak? Dengar, ya. Prof. Ya. Jadi jelas. Menurut pandangan bencana itu dimaksudkan sebagai bencana alam yang disebabkan oleh tingkah laku manusia yang mengeksploitasi alam sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan unsur alam semesta hingga akhirnya menimbulkan berbagai macam bencana. Apakah itu bencana banjir, bencana angin, bencana longsor, dan macam-macam. Tentu saja faktor utama serta faktor pendukung terjadinya bencana itu sangat tergantung pada kondisi lingkungan hidup. Nah, saya kasih contoh misalnya, tulisannya Walhi pada tahun 2019 di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2019 itu merupakan bencana ekologis atau bencana yang terjadi akibat kerusakan. Ya, degradasi lingkungan, tata kelola pemerintahan yang buruk, serta lemahnya penegakan hukum sebagai sumber
bencana ekologis dan sumber penderitaan masyarakat Sulawesi Selatan. Terlebih telah ditinggalkannya cara hidup yang wisdom. Nah, dalam studi tentang bencana alam, itu sebenarnya bidang yang semakin penting di dalam dunia ekologi sosial dan dunia sosial budaya. Nah, di seluruh dunia itu sejumlah besar orang dilanda peristiwa bencana seperti banjir, gempa bumi, bencana, badai, tsunami. Mereka harus bersiap untuk peristiwa semacam itu dan mengatasi konsekuensinya. Para antropolog mempelajari bagaimana manusia memahami dan menghadapi bencana. How human conceive of and deal with. Dan bagaimana bencana mempengaruhi hidup sosial dan kehidupan sehari-hari. Itu antropologi kebencanaan. Saya awali perbincangan ini dari sebuah studi yang dilakukan oleh Pau dan Pris Sarasin pada tahun 1893 sampai 1896, kemudian Pruitt dan Abendam tahun 1909. Nah, beliau ini melakukan ekspedisi Sarasin pada tahun 1896 di Sulawesi, yang memberikan catatan geologis cukup tua, namanya kebencanaan. Kemudian Bandanon pada tahun 1909 itu meneruskan ekspedisi dalam melakukan pemetaan geologi dan etnologi di kawasan selatan, di kawasan tengah hingga kawasan timur Sulawesi. Nah, kedua referensi tertua ini membuktikan bahwa seperti daerah Luwu Utara yang populer sekarang Masamba dan sekitarnya, itu merupakan daerah pendataan yang sangat luas. Terbentuk dari proses erosi dan sedimentasi selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Dibuktikan juga dengan, saya baca hasil studi dari Pusat Studi Kebencanaan UNHAS. Nah, kemudian saya coba membuka-buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007. Mohon dikoreksi kalau salah ini, tentang regulasi kebencanaan di Indonesia. Nah, saya begini, siapa sesungguhnya yang menetapkan status bencana dalam regulasi itu? Desentralisasi politis itu yang memperumit keadaan. Kemudian tidak terwujud regulasi turunan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Belum optimalnya dukungan anggaran bencana, lambatnya mekanisme proses dana penanggulangan bencana, lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Lalu Undang-Undang Penanggulangan Bencana sesungguhnya tidak mengatur secara teknis sampai tata pelaksanaan di lapangan. Nah, ini mohon koreksi kalau salah cara saya mengkritisi undang-undang itu. Nah, kemudian sebentar Pak. Ini alurnya sistem peringatan dini. Sebelum terjadi sesuatu itu, pihak yang memberitahu secara cepat potensi atau ancaman apa yang bisa menimpa masyarakat di suatu tempat. Kemudian yang kedua itu ada upaya merespon secara cepat dan tepat atau ancaman terjadinya bencana. Kemudian yang ketiga, ada pihak yang membantu evakuasi penyelamatan penduduk karena lebih cepat. Kemudian yang langkah berikutnya, mencegah mengurangi dampak bencana. Kemudian yang kelima, kemungkinan bencana ke depan dan persiapan mitigasi yang lebih baik. Antropologi itu inilah yang saya bagankan sebagai sebuah sistem peringatan dini yang applicable. Kemudian
contoh, saya kasih contoh yang nilai-nilai wisdomnya dominan. Ada sebuah kentongan. Ini sistem peringatan dini yang berkearifan lokal. Namanya kentongan. Saya ingat waktu saya masih SMP, bapak saya waktu itu kepala desa. Dan setiap rukun tangga itu ada satu tempat, ada kentongannya yang selalu siap. Bila terjadi kebakaran, contoh, itu gentongan bunyi di mana-mana. Jadi orang sudah tahu bahwa itu ada bencana. Nah, itu satu contoh. Kemudian bendungan irigasi Langkeme raksasa itu yang sungainya dulu sebelum menjadi bendungan itu sungai yang sangat besar. Mungkin lebih besar dari Sungai Sadang dan airnya sangat deras. Tetapi setiap periode itu banjir besar. Namun tidak pernah tidak pernah memangsa warga di manapun sungai itu melewati, daerah manapun sungai itu dilewati. Itu kenapa? Karena ada mekanisme lokal yang dikembangkan oleh warga, dihidupkan oleh warga, dan diyakini kebenarannya oleh warga. Itu kentongan. Nah, ini sebuah alat peringatan dini yang biasa diterapkan pada daerah-daerah rawan bencana. Bisa dikatakan memiliki cara kerja yang mirip dengan kentongan. Nah, contoh kentongan. Kemudian sebagai ring of fire, pendidikan kepada masyarakat tentang bagaimana agar sifatnya adaptif untuk menghadapi bencana menjadi perpaduan antara teknologi modern dan kearifan lokal, menjadikan program kentongan solusi yang cukup relevan. Nah, kemudian yang contoh berikutnya, tsunami di Aceh. Kalau kita belajar tsunami di Aceh, di daerah sana ada namanya Smong. Smong itu selamatkan warga Pulau Simelu dari tsunami. Nah, ini sebuah konsep yang dikonstruksi oleh masyarakat, diyakini kebenarannya, dan dipraktekkan. Nah, masyarakat hidup di atas lempeng tektonik yang terus bergerak di daerah itu. Masyarakat menyatu dengan bencana. Mereka sudah terbiasa dengan bencana. Kalau bicara bencana ya kecil, karena kita punya mekanisme untuk mengatasi itu. Bukan mengatasi terjadinya bencana, tetapi mengatasi supaya mereka terhindar dari bencana. Kemudian Smong adalah himbauan. Smong adalah himbauan untuk lari ke atas bukit. Pesan darurat ini adalah hasil kearifan lokal sebenarnya dari sebuah masyarakat yang terus mereka pelihara. Sehingga ketika terjadi bencana, respon masyarakatnya itu sangat cepat. Sangat cepat. Ini ada di Pulau Simelu. Ini pulau yang saling dekat dengan epicenter tsunami. Tapi dengan jumlah korbannya paling sedikit. Itu ada 6 orang saja. Bisa dibayangkan dengan mekanisme tradisional seperti ini. Kemudian contoh berikutnya, saya ambil di suku Dani, Papua. Di sana ada namanya Honai. Mereka menyebutnya, makna Honai adalah rumah atau rumah adat suku Dani. Nah, mereka mengatakan bahwa masyarakat Dani itu selalu memiliki prinsip tentang kebersihan yang dijunjung sangat tinggi. Memastikan Honai dalam Silimo harus benar-benar bersih sebelum melakukan aktivitas. Nah, apa makna yang dikandung dari situ? Honai yang bersih sama dengan bersih hati, bersih pikiran, dan bersih bumi. Nah, artinya, kearifan lokal tentang kebersihan hidup, lingkungan hidup, itu menjadi modal besar dalam upaya menanggulangi bencana lebih dini. Bukan cuma bencana alam yang diatasi ini, tetapi kita semua sudah sering mendengar bahwa di daerah Papua itu di pegunungan selalu terjadi kekacauan, penghadangan oleh saudara-saudara kita yang mereka berdiri KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tetapi dengan Honai ini, pelan-pelan satu demi satu menyerahkan dirinya ke pemerintah, menyerahkan senjatanya. Itu dari segi kekerasan. Kemudian dari lingkungan, kita tidak pernah mendengarkan Puncak Jaya itu terjadi bencana. Karena ini,
setiap mau melakukan sesuatu harus bersih diri, bersih pikiran. Kalau bersih diri, bersih pikiran berarti kita melakukan tindakan yang positif. Tidak ada yang dikorbankan. Nah, demikianlah kearifan lokal menjawab berbagai macam problem. Nah, di Kajang misalnya, Kajang itu terkenal dengan pasang dan peran kepemimpinan Amatoa. Untuk Prof. Imran lebih tahu ini sebagai putra mahkota dari Amatoa, tahu persis. Di Kajang sudah jauh lebih dulu mengatur interaksi dan berbagai pembatasan yang dapat merusak kehidupan mereka. Mereka diatur pasang 40 lebih. Bagaimana berinteraksi sesama manusia. Bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana tata pemerintahan, tata perkawinan, tata bergaul, dan berhubungan dengan dunia luar. Lalu ikatan sosial yang solid ada di sana. Basis resiprositas yang sangat kuat. Sehingga menjadikan daerah Kajang itu sangat resilient selama ini terhadap bencana-bencana yang mungkin timbul di daerah itu. Itu ada pemimpin yang sangat karismatik, Amatoa, itu peranannya sangat besar sebagai pemimpin dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Ini contoh-contoh kearifan lokal yang menjawab problem-problem lingkungan. Nah, kemudian ada istilah tula bala matike. Ini sebenarnya sebuah konsep lokal yang berkembang di masyarakat Bugis, utamanya di Sopeng, tahu persis. Ini punya makna antisipatif dan adaptif. Nah, pemaknaan terhadap bencana tidak bersifat tunggal sesungguhnya. Nah, bagi saudara-saudara kita yang mengagumi istilah ini, pemaknaan dihubungkan dengan berbagai peranata, seperti peranata keagamaan. Bahwa bencana itu menjadi simbol teguran, karma, atau berkah yang berlimpah. Kemudian muncul sikap-sikap antisipatif, atau dalam pengetahuan lokal Bugis, utamanya di daerah Bugis itu, masuk di Makassar, itu dikenal dengan frasa tula bala matike. Kearifan ini juga mampu menjadi strategi yang adaptif terhadap bagi masyarakat Bugis Makassar dalam memitigasi bencana. Nah, rasa kewaspadaan dan penuh perhitungan itu mengarahkan mereka ke tindakan-tindakan seseorang lebih arif dan tidak eksploitatif. Itu contoh bagaimana tula bala matike itu dikembangkan dan dipraktekkan. Nah, kearifan lokal dan kebencanaan. Nilai kearifan lokal adalah sebenarnya pengetahuan lokal. Jadi dalam kearifan lokal itu ada pengetahuan lokal atau ada adat. Sebuah pengetahuan masyarakat adat yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Memiliki budaya dan sistem kepercayaan yang berbeda dari pengetahuan dunia intelektual modern. Dia merupakan seperangkat pengetahuan yang diciptakan oleh kelompok orang dari generasi ke generasi yang hidup bersama dan selaras dengan alam. Ya, kata Joachim Magner, bertani selaras dengan alam. Kearifan lokal ini berkembang dalam lingkup lokal, menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Nah, sering orang menyatakan apakah itu bersifat general. Sebenarnya tidak, tetapi nilai-nilai kearifan lokal itu setiap suku bangsa ada, hanya istilahnya beda. Kearifan lokal sebagai pengalaman kolektif yang dikumpulkan dari generasi ke generasi, dan itu perlu dikembangkan sebagai bagian dari memperkaya atau melengkapi inovasi teknologi masa depan yang sustainable, termasuk manajemen bencana. Beberapa kearifan lokal dalam mitigasi dan upaya mengatasi dampak bencana itu memiliki potensi untuk dikembangkan oleh masyarakat adat setempat setelah direvitalisasi agar sesuai dengan budaya lokal dan kondisi lingkungan. Contoh yang paling nyata, Lubuk Larangan di Sumatera, di Mandailing, Natal. Itu Lubuk Larangan, satu sungai yang panjang yang melintasi banyak kabupaten, ya, itu menjadi area untuk kemaslahatan orang banyak. Bahkan buka lapangan kerja untuk Lubuk Larangan ini. Ya. Ada petugas sungai, ada imam yang digaji, macam-macam, kemudian lingkungannya tetap lestari, tidak pernah terjadi banjir dan bencana dari sungai itu,
sehingga Lubuk Larangan itu terkenal di mana-mana. Lalu yang berikutnya adalah konservasi berbasis pengetahuan lokal. Bencana bukan sekedar meluluhlantahkan barang atau yang tangible, tetapi juga intangible. Itu ekonomi, psikologi, sosial, dan budaya. Dan secara spesifik sebenarnya memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat masih menggunakan preferensi pengetahuan lokalnya dalam memperlakukan lingkungan dan menghindari bencana. Pemaknaan terhadap bencana itu diinterpretasi oleh masyarakat dalam dalam dua bagian, yaitu penyebab dan makna bencana. Nah, ini hasil penelitian saya dengan Prof. Imran, ini kalau tidak salah di Sinjai. Strategi baru lokal policy management dalam proses penyusunan kebijakan mitigate vulnerability dan disaster management berbasis pengetahuan lokal untuk penanganan dan penanggulangan bencana itu dianggap sangat efektif. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah, Prof. bencanaan Prof. mengabaikan kearifan masyarakat. Nah, ini sebenarnya siklusnya, mulai dari bencana itu respon, kemudian recovery, mitigasi, dan preparedness, ya, bisa tertukar. Inilah resiliensinya. Modernisasi mendistraksi lokal, pengetahuan lokal itu tentang mitigasi kebencanaan. Tidak terjadinya pewarisan pengetahuan, segalanya distandarkan pada komputerisasi. Nah, kemudian persiapan ketika akan terjadi bencana itu sangat rendah. Ada gap antara masyarakat terlalu luas, solidaritas sosial kelihatan sudah mulai longgar, sehingga integrasi antar lapisan tidak terjalin dengan baik. Respon yang buruk ketika terjadi bencana itu mengisyaratkan kesiapan yang buruk sebenarnya. Pengetahuan kebudayaan atau adat kebiasaan itu guna mengurangi risiko bencana masih sangat rendah. Beberapa kawasan pasca bencana di Indonesia itu melalui proses recovery kelihatannya sangat lama. Problem politis menjadi penghalang, yuridis, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi hambatan proses recovery ini. Kemudian saya tampilkan banjir bandang. Ini saya ambil gambar ketika perjalanan dari Makassar ke Masamba. Ini pada 13 Juli. Nah, kemudian saya coba membaca dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Mohon maaf, saya tampilkan data-datanya. Mohon dikoreksi kalau salah. Nah, kemudian fakta tentang banjir bandang Luwu Utara. Lutra, ya. Yang pertama, banjir dan longsor Luwu Utara itu menyebabkan sekian korban. Sungguh mengerikan. Kemudian yang kedua, hasil analisa sementara Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan KLHK itu menyatakan ada dua faktor penyebab banjir bandang, yakni alam dan manusia. Faktor manusia ada pembukaan lahan di hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masih berupa perkebunan. Nah, apakah ini benar atau tidak, tetapi mohon ini saya tampilkan, karena ini juga mengilhami saya untuk menyatakan bahwa begitu pentingnya kearifan lokal, karena dari data ini menyatakan bahwa faktor penyebabnya itu ada alam dan manusia. Alam tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak ada intervensi dari manusia yang berlebihan. Ketiga, kemudian Kepala Pusat Pengindaran Jarak Jauh 8 menyebutkan hasil analisis tutupan lahan di DAS Balease, di Rongkong dan Amang Sang'an dengan Citra Landscape 2010 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, Kepala BNPB menyatakan ada alih fungsi hutan jadi lahan untuk pertanian dan pertambangan dan seterusnya. Jadi fakta tentang banjir bandang Lutra saya menulisnya dalam 4 sumber data. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian saya coba menyusun rekomendasi. Membuat kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana berbasis pengetahuan lokal. Ini sepertinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena banyak contoh nyata, masyarakat bisa terselamatkan dari bencana,
Kearifan lokal itu mungkin tidak bisa membendung terjadinya bencana, tetapi bisa menghindarkan masyarakat dari amukan bencana. Jadi penting memang penanggulangan bencana itu berbasis pengetahuan lokal. Yang kedua, program penanganan bencana perlu dibangun kembali secara lebih komprehensif dan intensif dan mobilisasi kapasitas lokal dan kerjasama melalui masyarakat. Kemudian yang ketiga, membangun sistem informasi kebencanaan berbasis masyarakat. Menginisiasi masyarakat sipil yang dibekali pengetahuan kebencanaan untuk mitigasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Inilah kebenaran yang